Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat user interface untuk home dari semacam webbooking.com yang kita buat di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan sedikit, kita akan tambahkan sedikit UI baru untuk bagian sign in dan juga sign up. Setelah itu kita akan melakukan prototyping. Oke, langsung saja kita mulai untuk bagian sign in. Jadi untuk sign in dan sign up kita akan buat mirip atau serupa karena salah satu rules yang dibuat oleh Schneiderman adalah konsistensi. Jadi kita harus menerapkan tema ataupun tampilan yang serupa dengan tampilan-tampilan yang lainnya. Oke, jadi di sini saya akan coba ambil dari header dan hero. Kita copy, kemudian kita buat frame baru dan kita paste di sini. Nah, untuk ukurannya ini kita tulis sign in. Oke, untuk ukurannya kita ikuti yang sebelumnya 1536. Jadi 1536. Kemudian untuk height-nya 760. Oke. Ini kita tarik. Sorry. Dan ini kita hapus. Jadi karena rencana kita buat serupa. Oke. Nah, jadi untuk bagian header kita buat sama persis. Jadi tidak ada perubahan kecuali di bagian tombol button ini. Jadi untuk halaman sign in nanti tombol di sininya adalah daftar. Sorry. Jadi bagian sininya kita buat daftar. Dan nanti untuk yang sign up, jadi sekalian saja ya. Sign up. Nah, untuk yang sign up di sininya kita buat jadi masuk juga. Nah, jadi pada saat di halaman sign in nanti akan ada tombol daftar karena kalau di sininya bagian masuk nanti sama saja di bagian sign in. Jadi kurang pas. Jadi di sini untuk sign up baru kita gunakan masuk. Jadi di bagian halaman pendaftaran jika yang sudah punya akun bisa langsung masuk melalui tombol yang ada di sini. Oke, kemudian untuk halaman sign in dan sign up-nya kita buat sederhana saja untuk bagian sini. Jadi pertama kita tambahkan dulu ilustrasi. Jadi kita gunakan yang dari story set lagi. Bagi teman-teman yang mungkin bagian plugins-nya kerisnya bisa teman-teman buka lagi for Figma ini. Kemudian try out. Nanti otomatis di sini juga ada akan muncul. Atau juga bisa langsung search di plugins di sini story set by Freepik. Kita run. Oke, untuk warnanya kita buat hitam. Di sini, oke. Nah, karena untuk bagian login, sorry. Oke, karena kita perlu untuk bagian sign in, kita akan tulis. Kita cari yang gambarnya sign, sorry. Mungkin login lebih masuk akal di sini. Oke, up. Kita coba pakai yang ini. Kemudian kita pastikan dia ada di dalam yang sign in. Oke. Kita perkecil gambarnya. Kemudian untuk yang sign up, untuk sign up kita coba pakai yang ini. Oh, oke. Oh, bisa ternyata. Oke. Nice. Oke, jadi untuk sign in dan sign up kita buat juga serupa. Jadi untuk bagian sign in, pertama kita masukkan teks dengan ukuran yang serupa juga dengan yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung saja copy dan pindahkan ke sini. Kemudian kita rubah tulisannya. Jadi masuk impian.
Oke, jadi oh ya, sebelumnya ini jangan lupa eh, kita tambahkan layout grid dulu. Jadi untuk mempermudah kita dalam melakukan compositioning dan layouting. Kita buat jadi 12. Nah, kita bisa mulai letakkan 2, 2. Oke. Nah, di sini untuk size-nya saya rasa tidak perlu sebesar ini untuk teksnya. Jadi kita perkecil mungkin 32. Kemudian mungkin ini bisa medium saja atau no, kita jadikan semi. Gambarnya kita perkecil. Oke, mungkin kita perlu ubah lagi ukurannya. Oh, oke, kita coba 24. Jadi karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang sangat ingin kita tunjukkan di sini, karena otomatis bagi mereka yang sudah menekan tombol masuk itu langkah selanjutnya ada login. Jadi untuk teksnya bisa secukupnya, bisa dibilang begitu. Oke, selanjutnya untuk form sign in dan ya untuk sign innya kita buat dengan rectangle. Oke, tapi sebelum itu kita perlu buat dulu di sini email. Nah, untuk emailnya kita buat medium, fontnya 16. Oke, saya rasa cukup. Nanti bisa kita adjust lagi, jadi tenang saja. Kita rubah menjadi agak putih. Roundnya sekitar 5. Oke, nice. Ini agak perkecil, sesuaikan dengan ukur. Jadi dibuat sama. Jadi mostly untuk sebagai contoh di sini ada form. Bagian tulisan email dan uh, inputnya diusahakan sama. Jadi supaya pada saat typing antara tulisan atas dan bawah uh, tidak berbeda. Jadi terlihat nyaman dilihat. Oke, kemudian karena untuk sign in yang diperlukan hanya email dan password, jadi kita ketik yang di sini password. Oke, nice. Tinggal yang terakhir adalah kita buat button di bawah. Jadi di sini kita buat button. Untuk warnanya kita buat yang coklat. Sini kita paste. Nah, kemudian roundnya bisa 6. Ataupun bisa disamakan dengan yang di form. Jadi mereka punya round yang sama, jadi lebih terlihat serasi. Kemudian, oke, ini agak terlalu besar. Kita kasih teks, tulisannya masuk. Taruh di tengah, jadikan satu dengan shapes-nya, jadi dengan Ctrl G. Jadi menjadi sebuah button. Di sini bisa kita kasih button masuk. Oke. Oke, setelah itu satu hal yang penting di halaman sign up yang biasanya ada pada halaman sign up itu adalah semacam panduan atau pertanyaan apakah user tuh belum punya. Jadi di bagian sign in, eh, di bagian sini kita kasih seperti yang mungkin teman-teman sudah biasa lihat juga di website-website. Jadi seperti contohnya adalah apakah Anda sorry, belum punya akun, apa di sini daftar. Nah, mungkin teman-teman sering lihat di website-website biasanya di samping tulisan masuk akan diarahkan juga meskipun di atas ini udah ada, tapi di sini juga ditambahkan gitu. Jadi biar user yang lihat di form ini kemudian karena urutan baca manusia itu umumnya dari atas ke bawah,
Jadi setelah dibaca ke sini, baca, kemudian arah pertama adalah di sini daripada yang di atas ini gitu. Jadi kita perlu buat di sini. Nah, biasanya tulisan daftarnya kita buat beda juga supaya user itu tahu kalau ini tuh link ataupun hyperlink seperti itu. Karena biasanya yang warnanya beda itu adalah teks yang bisa dipencet dan mengarahkan user ke halaman yang lain. Oke, oke, it looks nice. Jadi adanya kalian klik daftar. Oke, mungkin untuk daftar kalau misal di Figma ini bisa dipisah ya. Jadi di sini terus kita buat teks baru. Di sini daftar. Supaya apa? Karena pada saat kita nanti prototyping itu tidak bisa apa? Misal dalam satu teks yang kita arahkan tuh jadi button hanya tulisan akun ini dengan cara diseleksi saja kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus buat teksnya terpisah gitu. Jadi kita buat terpisah tapi kita jejerin. Jadinya nah ini. Oke, agak terlalu dekat. Kita jauhkan dikit. Oke, nice. Oke, jadi buat oh, halaman sign in-nya cukup seperti ini saja. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman sign up. Nah, untuk halaman sign up-nya juga kita buat serupa. Sebelumnya kita set columns-nya jadi 12 dulu. Oke. Nah, untuk sign up kita juga buat serupa. Jadi sini ada gambar. Setelah itu kita copy paste dari yang di sini. Copy paste, kita geser, taruh di sini. Nah, terus kita tinggal drag dia agak ke atas. Kemudian di sini kita copy paste. Buat satu lagi di sini, pastikan oke, tingginya ini sama dengan yang di bawah sini ya. Ah, 5858. Oke, nice. Dan di sini bisa nama, brand email, password, dan biasanya kalau di halaman register atau sign up itu ada confirmation password atau jadi user tuh harus ketik passwordnya sekali lagi untuk memastikan kalau password yang diketik oleh user itu tepat seperti itu. Konfirmasi password. Oke. Oke, ini kita agak turunkan ke bawah lagi supaya yang ini size-nya sama. Oke. Oh, ini masih belum ternyata. Kita buat sama. Oke, 11. Nah, ini kita tarik lagi ke atas. Oke, ini untuk halaman hotel. Ini belum masuk karena oh ya, kita masukkan dulu. Dan there we go. Oke, untuk halaman sign in dan sign up-nya kita buat sederhana saja. Jadi cukup seperti ini. Jadi yang oh sorry, ini kenapa teksnya hilang? Oh jangan-jangan saya lupa copy paste tadi. Oke, kita copy paste balik. Di sini kita tulis lagi. Oke. Udah. Dan size-nya itu 40. Dan there you go. Oke. Nice, so far so good. Jadi kita sudah punya halaman home, kemudian di bawah ada alasan kenapa kita perlu memilih hotel.com. Kemudian di bawah ada sedikit footer. Oh ya, juga biasanya di footer itu ada semacam copyright ataupun hak milik di website. Jadi ya yang mungkin teman-teman juga sering lihat. Jadi di bagian tengah dari website. Oke, di sini misal hotel.com
2023. Oke, kemudian biasanya ininya pakai light, jadi yang tipis dan juga kecil. Taruh di bawah tengah sini. Oke, seperti ini. Jadi biasanya di bawah kan ada tuh. Oke, sudah. Kemudian untuk halaman sign up kita buat sederhana saja dulu seperti ini. Kemudian untuk yang sign up juga kita buat serupa karena kita perlu membuat desain atau tampilan yang konsisten. Oke, selanjutnya adalah kita perlu melakukan prototyping. Oke, jadi untuk prototyping, oh ya, kita perlu buat 1, 2, 3 komponen lagi, tapi komponen yang serupa untuk overlay yang sudah kita bahas di video sebelumnya di akhir. Jadi untuk bagian manfaat ini. Jadi kita buat frame di sini, kemudian warnanya kita ambil dari warna coklat di sini. Kemudian kasih border karena kita buat semacam cars, kita buat agak kecil nggak masalah. Oke, kita buat yang pertama. Kita buat yang ini. Kita copy paste, kita arahkan ke kita bawa ke sini. Kemudian kita bawa tulisan ini untuk menjelaskan lagi ini itu ilustrasi tentang apa. Nah, kita taruh tengah dari frame-nya. Oke. Teksnya juga tengah. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih teks lagi. Nah, di sini isinya adalah semacam how the website gonna do to create all the discount. Jadi kayak diskonnya itu dari mana asalnya dan lain sebagainya gitu. Kan di sini masih cuma semua hotel pilihanmu pasti ada diskon. Kita beri kejelasan ataupun info lebih detail terkait bagaimana caranya. Jadi di sini sebagai contoh website akan mencarikan kamu promo dan kupon sehingga kamu tidak usah mencari. Oke, ini just. Oke, jadi gini. Yang pertama kita kasih diskon modal. Jadi modal itu sesuatu yang muncul overlay atau menutupi halaman website awal. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa untuk mencari referensi gitu, misal perlu modal, perlu sign up dalam bentuk modal juga ada. Jadi halaman sign in sign up itu tidak ada, diganti menggunakan bentuknya adalah modal. Itu juga ada yang buat seperti itu. Jadi di sini kita copy paste. Copy paste ini. Kemudian choices model. Model, not model. Choices easy. Nah, di sini oke. Nah, untuk gambar yang ini kita ambil dari gambar copy paste, kita letakkan di sini, kemudian langsung sekalian yang ini kita copy paste taruh di sini. Kita hapus, sisihkan, kayaknya agak kita kecilkan gambarnya. Jadi pastikan untuk selalu memberikan space dari setiap bagian. Jadi jangan sampai kita terlalu mepet dengan ujung karena itu nggak bagus. Selain dilihat dari tampilan juga user yang melihat jadi kurang lega seperti itu karena terlalu mepet satu sama lainnya. Oke, di sini tadi itu tulisannya banyak pilihan. Di sini hotel.com memberikan beragam pilihan hotel di seluruh Indonesia. Beri contoh. Kemudian di sini mudah digunakan. Jadi untuk untuk mudah digunakan itu
tampilan yang user friendly, memudahkan user dalam menggunakan aplikasi website. Oke, kita buat sederhana saja untuk teks dan lain sebagainya. Nah, kenapa tujuan saya menggunakan membuat modal ini? Karena saya ingin menerapkan salah satu prinsip juga dari Eight Golden Rules yang dimiliki oleh Schneiderman, yaitu eh yang intinya adalah kita harus mengurangi informasi yang diberikan secara langsung atau sekaligus di satu halaman. Jadi kita harus bagi atau pisah-pisah menjadi beberapa bagian seperti itu. Saya juga selanjutnya kita perlu membuat prototyping. Nah, untuk prototyping kita mulai dengan menekan pada bagian prototype. Nah, kemudian di sini untuk device kita juga bisa pilih eh di sini iPhone, iPad, Apple, MacBook TV, custom size presentation. Oke, di sini adanya hanya untuk HP dan juga yang lain selain desktop. Jadi desktop dibiarkan non saja. Kemudian kita bisa mulai dengan eh, tekan home. Kemudian di sini flow starting point. Kita tulis start. Nah, kemudian apa yang bisa user nanti lakukan? Yang pertama di sini ada tombol daftar masuk. Jadi di bagian header kita bisa tekan juga dari sini. Jadi login button. Nah, kita interactions. Jadi dia klik, on klik, navigate. Jadi diarahkan kemana? Ke halaman sign in, yaitu masuk. Oke, selanjutnya di sini ada daftar sekarang. Nah, bagian button sign up ini juga serupa. Jadi on klik, ini kita navigate ke halaman sign up gitu. Nah, kemudian dari halaman sign in di sini ada tombol yang daftar. Nah, jadi di sini maksud saya kenapa kita perlu pisah. Karena kalau misal kita buat seperti ini, kemudian di interaction itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya navigate itu ke halaman sign up, nah dia jadi jatuhnya itu satu halaman ini. Nah, jadi maksudnya satu komponen ini nggak bisa yang hanya tulisannya diseleksi tadi. Jadi kita nggak bisa lakuin dengan cara itu. Kita perlu pisahkan teksnya. Jadi kita klik di sini, kita navigate to halaman sign up. Kemudian di bagian sini juga sama. Oke, di bagian login button. Oke, ini harusnya sign apa tadi? Sign up. Oke, sini tambah, klik, navigate ke sign up. Kemudian di sini ada home. Home kita bisa tambahkan juga ke halaman yang home. Nah, kemudian tadi daftar sudah. Kemudian di sini di yang home kita bisa arahkan juga ke home. Kemudian di bagian masuk yang ini login button, kita interaction, navigate, kita navigasi ke halaman sign in. Kemudian yang ini juga, oh sorry, ini harusnya daftar, belum saya ganti. Kembali ke desain, daftar. Oke, nah kita yang ini, oh ya ini kita ganti dulu. Jadi sudah punya akun. Nah, terus yang ini kita ganti masuk. Oke, untuk yang masuk prototipenya kita arahkan ke halaman sign in. Nah, home udah. Nah, tinggal yang bagian overlay. Jadi untuk overlay di sini kita bisa jadikan satu dulu, jadi antara diskon, kemudian banyak diskon, dan di sini kita kontrol G, jadikan satu grup, kemudian ini ini kita jadikan satu grup, ini dan ini juga jadi satu grup. Nah, jadi kita bisa tekan di area sini, seluruh area di bagian ini, interaction, klik, kita open overlay. Overlaynya adalah
diskon modal. Kemudian di sini, oke, kita berikan contoh. Nah, jadi bagian sini yang, nah, pada saat kita klik, nah dia akan muncul overlay-nya. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya di bagian latihan prototyping dasar. Nah, di sini kita settingnya centered karena kita ingin dia ditunjukkan di tengah. Nah, kemudian kita perlu close when clicking outside seperti yang di video sebelumnya. Jadinya pada saat kita klik keluar dia akan hilang. Karena itu juga biasanya itu adalah behavior yang biasa developer pakai di dalam websitenya. Seperti itu. Kemudian juga add background behind overlay. Jadi akan ada sedikit gelap di bagian belakang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya user itu akan terfokus pada modal yang sedang ditampilkan. Jadi pada saat diklik, user akan terfokus pada layar yang di highlight atau yang tidak gelap seperti itu. Jadi ini juga salah satu part yang menurut saya cukup penting untuk digunakan pada saat kita menampilkan modal seperti itu. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian banyak pilihan, interaction, kita pilih open overlay, kita pilih yang choices modal, kita checklist dua-duanya. Ini kita setting saja untuk transparansinya jadi 50. Kemudian ini interaction, kita navigate, kita open overlay ke easy. Di easy kita tambahkan, kemudian untuk persentase opacity-nya kita buat 50. Oke. Oke, jadi itu semua kita bisa cek start dari sini. Nah, oke, jadi di sini kita bisa juga langsung semacam presentasi di depan klien nantinya. Jadi di sini teman-teman bisa klik. Jadi Figma akan menunjukkan bagian mana saja yang sudah kita setting untuk bisa dipencet seperti itu. Nah, sebagai contoh, nanti user pada saat setelah melihat halaman, user bisa langsung melakukan daftar bagi yang belum punya akun. Jadi pada saat klik daftar, nah kemudian di sini user bisa menginputkan nama, email, password, konfirmasi password, kemudian daftar. Ataupun jika user sudah punya akun, user bisa masuk ke melalui tombol yang di atas kanan ini ataupun masuk yang di sini. Nah, dia akan masuk ke halaman masuk. Kemudian sini sama, jadi isi email dan password, kemudian user bisa melakukan masuk. Seperti itu. Kemudian di sini ada tombol daftar, kembali ke halaman daftar. Terus kemudian di sini juga sama tombolnya dan di sini ada tombol home untuk kembali ke halaman awal. Kemudian di bawah sini nantinya user juga bisa menekan tombol di sini. Jadi untuk melihat detail dari alasan kenapa hotel.com. Jadi kita buat pisah karena supaya user tidak perlu melihat atau mendapatkan informasi sekaligus di dalam satu halaman. Jadi kita bisa lakukan atau kita pisah dengan cara menampilkan modal seperti itu. Kemudian ini mudah digunakan dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi teman-teman pada saat presentasi di hadapan klien itu bisa menggunakan mode presentasi yang ada di Figma ini dan juga prototyping sehingga user, maksud saya klien memiliki gambaran bagaimana nantinya website pada saat sudah jadi. Ataupun bahkan user juga, maksud saya klien bisa diberikan kebebasan untuk mencoba secara langsung prototypingnya. Jadi biarkan klien mencoba menekan-tekan tombol-tombol yang ada atau yang sudah disediakan. Jadi klien itu tahu gitu. Nanti websitenya akan jadi seperti apa gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk latihan Figma-nya. Eh, dari video-video ini dan video sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana cara menggunakan, bagaimana dasar dari UI UX, kemudian juga teman-teman udah tahu tools untuk melakukan desain UI UX itu adalah Figma, dan teman-teman juga sudah latihan bersama dengan saya eh, untuk mencoba membuat sebuah UI UX dari website home dari hotel dan juga melakukan prototyping di UI UX yang sudah dibuat. Oke, jadi untuk video web design bagian tahap designing cukup sampai sini. Untuk video selanjutnya kita akan mulai ke hal ngoding. Jadi mulai video selanjutnya kita akan belajar mengenai HTML, CSS,
untuk membuat halaman dasar, dan nantinya juga kita akan membuat halaman ini, tampilan yang sudah kita buat, UI UX-nya sudah kita buat ini ke dalam bentuk codingan. Jadi pasti akan seru karena teman-teman akan eh, melihat apa yang sudah teman-teman desain menjadi sebuah halaman website yang sesungguhnya seperti itu. Jadi tunggu video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video-video selanjutnya nanti. Dan terima kasih.